Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat dengan NIM 2501109114236, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pokok bahasan membaca fabel di kelas 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas, Mas Gibran. Ayo maju Mas Gibran. Ini Mas Gibran. Dipimpin berdoanya. Berdoa dimulai Mas. Berdoa dimulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Semangat. Mas Rehan, Pak Dayat mau menjelaskan tentang fabel. Kira-kira Mas Rehan sudah siap? Siap. Ya, Mbak Diva, kira-kira sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Pun, kalau gitu sudah masuk semua, nggih? Berarti kelas 2 hari ini sudah hebat dan semangat. Setelah absen kita bernyanyi dulu. Ayo berdiri di tempatnya masing-masing. Diikuti ya. Judul lagunya adalah Satu Nusa Satu. Yo. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk kita usaha. Indonesia tercinta.
pembelajaran dimulai, Pak Dayat akan mengulas pembelajaran yang sudah kita kerjakan kemarin, yakni kalimat pertanyaan. Nah, masih ingat kalimat pertanyaan diakhiri dengan tanda apa? Tanda tanya. Betul. Tanda apa Mas Arsa? Tanya. Tanda tanya. Tanya bertanya-tanya. Mbak Nata, kira-kira kalimat pertanyaan ada tandanya kata tanya. Ada berapa kata tanya? Ada yang keras? Ada 6. Apa saja kemarin? 1. Apa? Kenapa? Terus? Apa? Terus? Gimana? Gimana? Terus? Bagaimana? Bagaimana? Terus? Siapa? Siapa? Ada 6 ya? Selanjutnya Pak Dayat akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yakni tentang fabel atau unsur-unsur fabel. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa mengerti apa isi ceritanya, apa isi bacaan yang sampean baca. Unsur-unsur fabelnya nanti dijelaskan oleh Pak Dayat. Nah, ini coba sampai lihat dulu penjelasan tentang unsur-unsur fabel. Coba diperhatikan dulu. Halo semuanya, kembali lagi dengan fabel, dilihat di situ. Fabel adalah cerita yang menceritakan dunia hewan yang tingkah lakunya seperti manusia. Nah, kita sudah membaca cerita. Jadi, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Ya, jadi tokohnya itu berbagai jenis hewan. Banyak sekali jenis hewan ya. Kemudian fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Fabel juga disebut sebagai dongeng hewan, dongeng tentang hewan. Jadi isinya ceritanya hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fabel adalah cerita fiksi. Nah, cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hewan penyerang atau hewan penulis cerita tersebut. Oke, lanjutlah. Nah, kita ke bagian yang kedua, yaitu ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Karena fabel adalah cerita hewan, tokohnya pasti hewan. Seperti manusia. Sifatnya Hewan di dalam cerita fabel tersebut sifat seperti manusia, bisa melakukan aktivitas, kemudian bisa berbicara. karakter atau sifatnya seperti manusia. Hewan yang sifatnya seperti manusia. Maksudnya, jadi fabel memiliki rangkaian peristiwa atau jalan cerita dari awal hingga akhir, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Jadi cerita fabel ini ketika selesai membaca kita mendapatkan pelajaran atau Ada amanatnya. Kesimpulan dari cerita tersebut nanti yang bisa kita ambil. Nah, ini adalah ciri-ciri fabel sehingga kita bisa membedakan fabel dengan cerita lainnya atau cerita dongeng ya. Nah, ayo Ini dilihat. Di situ ada cerita semut dan belalang. suatu hari belalang sedang bersantai melihat semut yang tidur di dalam jejaknya bersama. Belalang lalu melihat semut dengan bersama. Perhatikan cerita fabelnya itu. Semut
dan memberitahu bahwa dia sedang bersiap mencari makanan untuk cadangan musim dingin. Di musim dingin, makanan akan langka. Tadi sudah saya kasih lihat gambar semut. Dia mengabarkan cerita semut karena dia tidak mau. Akhirnya, musim dingin tiba dan nelayan tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Ia kesusahan bertahan hidup di musim dingin. Hal ini berbanding terbalik dengan semut. Di musim dingin, semut justru sedang menikmati jagung dan kehangatan di sekitar. Nah ini Berdasarkan berdasarkan gambar di atas kita dapat mengetahui bahwa tokoh dalam fabel tersebut ada siapa saja. Dalam cerita tersebut yang dibacakan ini tadi ada cerita siapa saja tokohnya. Nah, semut dan belalang. Kemudian sifatnya bagaimana semut? Rajin. Kalau belalang sifatnya pemalas. Pesan nasihatnya itu. Nah ini ada banyak cerita fabel yang ada di sini. Akan tetapi nanti kita pelajari satu persatu ya. Ada yang pernah lihat dari cerita yang ada di sini? Nah, itu sedikit penjelasan tentang fabel. Ya Mas Arsa? Fabel. Apa Mbak Audi fabel tadi? Setelah melihat dari penjelasan itu tadi. Cerita hewan. Cerita hewan. Pak Dayat akan membagikan tugas kelompok. Setiap kelompok mendapatkan satu buah cerita yang nantinya sampean pelajari, sampean baca, sampean cermati. Setelah itu sampean presentasikan ke depan, sampean baca ceritanya, sampean jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan ini. Ya, Bun, coba kelompok 1. Kelompok 2 nanti dibaca Mas Marvel. Kemudian jawab. Nah, pertanyaannya di belakang. Setelah dibaca nanti dijawab. Ayo Mbak, dibaca dulu. Ya. Belalang bangun enak yang sambil main Baca dulu. Pun diperhatikan. Nah, di depan ada ceritanya, sampai baca dulu. Setelah dibaca, kemudian pertanyaan di bawahnya sampai jawab. Nanti setelah dijawab, dipresentasikan ke depan satu kelompok bergantian. Ayo dibaca. Dibaca. Main suatu sore Anak-anak, tugas kelompoknya sudah selesai? Sebelum mempresentasikan hasilnya tiap kelompok, kita
Berhenti sejenak. Speaking sejenak. Pun, ayo berdiri dulu di sebelah tempat duduknya. Nah, ayo supaya tidak ngantuk dan lebih semangat lagi. Dudukkan gerakannya. Masih semangat? Coba sekarang kelompok 1 dulu maju ke depan. Ayo 3 anak. Luas hiduplah Diperhatikan, seekor temannya semut dan bercerita. belalang. Setiap pagi semut bangun lebih awal. Kata belalang, kita bisa bernyanyi bersama-sama. Semut tersebut Ayo Mbak Dita diperhatikan. tersenyum. Terima kasih belalang, tapi kamu harus bekerja dulu. Belalang tertawa. Wah, kamu terlalu serius hari demi hari. Berlalu semut tampan rajin bekerja. Suatu sore langit menjadi gelap, hujan turun deras, padang rumput menjadi basah, makanan sulit ditemukan. Belalang merasa lapar, perutnya Dalam berbunyi. cerita fabel tersebut, semut dan belalang, betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa tokoh utama dalam cerita? Semut dan belalang. Siapa? Semut dan belalang. Semut, ya betul. Kemudian nomor 3, bagaimana sifat semut dalam cerita tersebut? Rajin. Apa? Rajin. Seperti kelas 2 ya, rajin-rajin. Nomor 4, bagaimana sifat belalang pada awal cerita? Pemalas, karena dianggap dia sudah besar ya. Kemudian nomor 5, perubahan sikap apa yang dialami belalang di akhir cerita? Nah, belalang menyesal. Kenapa menyesal? Karena belalang bermalas-malasan. Oke, terima kasih kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ceritanya yang akan disampaikan oleh kelompok 2 diperhatikan supaya sampai tahu ceritanya apa. Ayo, Mas Marvel, dibaca ceritanya. Pada suatu hari seekor singa sedang tidur di Yang keras temannya nggak dengar. besar. Tiba-tiba seekor tikus kecil berlari di atas tubuh singa. Siapa itu? Kata singa sambil bangun. Singa hampir saja memakan tikus. Tolong singa, maafkan aku, kata tikus ketakutan. Aku berjanji akan membantumu suatu hari nanti. Singa tertawa, kamu kecil sekali, bagaimana bisa membantuku? Namun singa merasa kasihan. Baiklah, aku maafkan kebetulan. Cukup. Sekarang pertanyaannya dijawab. Nomor 1 dijawab Mbak Evelyn. Siapa tokoh dalam cerita tersebut, Mbak Evelyn? Singa.
Singa. Sama siapa Mbak Evelyn? Singa sama tikus. Betul. Pertanyaan yang kedua Mbak Tata. Hewan apa yang menjadi tokoh utama dalam cerita? Siapa? Singa. Betul. Yang ketiga Mbak Nata, bagaimana sifat singa pada awal cerita? Suka ketawa, ketawa ketiwi, senengane buyang-buyu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana sifat tikus dalam cerita Mbak Evelyn? Gak kedengaran? Meminta maaf. Yang terakhir yang kelima, di mana tempat terjadinya tersebut Mbak Nata? Di mana? Di hutan. Ya betul. 5 pertanyaan dijawab dengan benar semua. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah bagus sekali. 3 sudah siap? Ayo kita tampilkan kelompok 3. Dibaca yang keras supaya teman-temannya mendengarkan ceritanya. Di sebuah halaman rumah hiduplah seekor ayam dan kucing. Ayam rajin mencari makan setiap pagi. Kucing suka bersembunyi di balik semak. Suatu hari, kucing melihat ayam sendirian. Ia ingin menakuti ayam. "Hai ayam," kata kucing dengan suara pelan, "kemarilah sebentar." Ayam merasa berhenti berjalan. Ia merasa sedikit takut, tetapi tetap tenang. "Ada apa, kucing?" tanya ayam. "Aku hanya ingin berteman," kata kucing sambil tersenyum. Ayam berpikir, ia ingat pesan ibu ayam untuk selalu berhati-hati. "Aku mau berteman," kata ayam, "tapi kita harus bersikap baik." Kucing merasa malu. Ia tidak jadi menakuti ayam. Beberapa hari kemudian hujan turun deras. Kucing kedinginan dan lapar. Kucing hidup ayam melihat. Sekarang pertanyaan pertama Mbak Diva. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Ayam dan kucing. Siapa? Ayam dan kucing. Ayam dan kucing. Pertanyaan yang kedua Mbak Sipa, siapa tokoh utama dalam cerita? Kucing. Tokoh utamanya? Kucing. Betul. Yang ketiga, bagaimana sifat ayam pada cerita? Bagaimana sifat ayam dalam cerita tersebut? Pemberani. Ayam pemberani. Coba Mas Gibran dijawab. Nomor 4. Bagaimana sifat kucing pada awal cerita? Licik. Apa? Licik. Betul. Yang kelima, Mbak Diva, bagaimana perubahan sikap kucing di akhir cerita? Menyesal. Terima kasih untuk kelompok 3. Sudah baik penampilannya. Boleh duduk kembali. Boleh diperhatikan sebentar ini. Padahal akan menjelaskan tentang unsur-unsur fabel. Karena kita belajar tentang memahami fabel, unsur-unsurnya fabel apa saja? Fabel adalah cerita anak dengan tokoh binatang atau hewan. Jadi nek ono cerita hewan, iku berarti jenenge cerita fabel. Cerita apa? Cerita apa Mbak Diva? Cerita apa? Cerita yang menceritakan tentang hewan. Tokoh adalah hewan yang ada dalam cerita fabel yang berperilaku seperti sifatnya manusia. Ada yang baik, ada yang malas, ada yang pengen menang sendiri, sakarepe dhewe, ada yang nganut, ada lagi apa kira-kira sifatnya manusia? Sombong, rajin dan seterusnya. Banyak ya. Tapi di situ diceritakan oleh hewan. Kenapa? Karena cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita fiksi. Nah, tadi sudah dijelaskan. Fiksi adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita tidak benar adanya, bukan asli. Contoh tadi belalang dan
semut. Itu ceritanya orang yang bernalar saja. Cerita fiksi namanya. Cerita yang tidak benar-benar ada. Cerita fiksi. Nah, ini unsur fabel. Ada tema. Tema adalah pokok pikiran yang terjadi dari unsur cerita. Yang kedua, alur atau urutan jalan cerita. Alurnya bagaimana? Kemudian yang ketiga, tokoh adalah pelaku dalam cerita fabel. Tokohnya siapa kalau fabel? Tokohnya siapa kalau dalam fabel tadi? Hewan atau binatang. Yang keempat adalah watak. Watak adalah sifat dari tokoh fabel tersebut. Sifatnya, ya kemang ya, Mas Gibran, sifatnya yang baik, tidak pemalas, itu sifat dari cerita tersebut. Latar adalah suatu tempat dan waktu dalam cerita. Tempatnya di mana? Di sungai, di hutan, ada lagi di mana? Di rumah dan lain sebagainya. Lihat, di situ ada latar atau tempatnya. Yang keenam adalah amanat. Dalam fabel mesti ada amanat. Amanat apa? Amanat adalah pesan moral yang diambil dari bacaan tersebut. Nah, setelah sampean melihat ceritanya belalang dan semut tadi, ya amanatnya apa? Sampean harus niru semut atau harus niru belalang? Niru belalang atau semut? Kenapa harus niru semut? Karena semut rajin. Kenapa nggak niru belalang? Kenapa? Karena belalang males. Semut lagi cari makan untuk persiapan musim dingin, tapi apa? Belalang santai-santai nyanyi-nyanyi. Ya. Cerita kancil dan pipit. Kancil dan burung pipit, saya bacakan. Suatu hari, kancil merasa sangat lapar. Ia melihat ladang jagung yang dijaga ketat oleh para petani. Aku harus cerdik, jarene si kancil. Aku harus cerdik agar bisa makan enak. Pikir kancil, namun kancil tidak peduli. Ia masuk diam-diam dan mulai memakan jagung. Tak lama kemudian para petani datang dan kancil pun tertangkap. Kancil ditangkap oleh siapa itu tadi? Oleh petani. Nah, burung pipit pun mendekat dan berkata, kecerdikan tanpa kejujuran hanya akan membawa celaka. Karena dianggap kancil itu cerdik, bisa bersembunyi-sembunyi mengambil tanamannya Pak Tani, akhirnya apa? Tertangkap juga kan? Ya, karena apa? Kecerdikan tanpa kejujuran hanya akan membawa celaka. Ya, kancil pun menyesal dan berjanji tidak akan mengambil milik orang lain lagi. Ya, sudah menyesal apa belum ini kancilnya? Sudah menyesal. Kenapa kok menyesal? Karena apa? Karena ketahuan atau ketangkap oleh Pak Tani. Ya, pesan moralnya dilihat. Pesan moralnya, kecerdikan harus disertai kejujuran agar tidak merugikan dirinya sendiri. Ya, ini bisa sampai ambil kesimpulan dari sini. Nek sampean ketahuan mengambil barangnya teman sampean, ya, sampean ambil pensil contohnya, kemudian sampean masuk dalam saku. Nggak tahu ternyata pensilnya di situ ada namanya si A. Nah, besok sampean pakai nulis. Nah, ternyata si A melihat tuh, ini kan pensil saya. Kira-kira sampean malu apa tidak? Nah, ya malu. Kenapa? Tidak mau jujur. Nah, terima kasih. Itu adalah unsur-unsur fabel. Terima kasih teman-teman. Nah, terima kasih. Nah, setelah kita belajar dari awal mulai tema kita hari ini tentang fabel, kita akhirnya kita
tugas mandiri ya. Oh, tugas mandiri dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Tugasnya sudah selesai semua, anak-anak? Sudah. Dikumpulkan jadi satu, nanti diambil sama Pak Dayan. Dikumpulkan jadi satu, ayo. Ya, mana? Sininya. Bun, Bun, diperhatikan sebentar lagi kan pembelajaran sudah selesai. Tadi kita belajar tentang apa? Tentang Fabel. Unsur-unsur Fabel sudah dijelaskan semuanya, yakni Fabel adalah cerita tentang hewan. Di dalam cerita Fabel ada yang namanya tokoh. Tokoh tadi siapa? Pelaku dalam cerita. Kemudian ada latar atau tempatnya ya. Latar atau tempatnya di mana, di hutan, di sungai, di taman dan lain sebagainya. Kemudian watak. Tadi apa watak? Sifat. Ya, sifatnya ada yang malas, ada yang rajin dan sombong. Ya, seperti ayat itu yang sudah diputar-putar tadi. Itu tadi pembelajaran hari ini. Kita bisa akhiri persiapan untuk pulang. Monggo, Mbak. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena pembelajaran sudah selesai, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.